Pernah nggak sih kalian lihat grafik atau data terus mikir, ini maksudnya apaan sih? Nah, hari ini kita bakal lihat statistik bukan sebagai angka yang ribet, tapi sebagai kunci buat ngebaca cerita-cerita tersembunyi di balik data. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung aja deh lihat contoh nyatanya. Grafik ini nunjukin angka putus sekolah di Indonesia. Sepintas lalu, ya kita cuma lihat garis naik turun aja kan? Tapi coba deh, kita lihat lebih dalam. Angka 30.116 di tahun 2021 untuk tingkat SD, itu bukan cuma angka loh, itu tuh puluhan ribu cerita anak-anak. Kenapa ya ada lonjakan di tahun tertentu? Tren penurunannya udah cukup bagus belum? Nah, buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita butuh sebuah alat. Dan alat itu, ya, statistik. Statistik itu adalah bahasanya data. Ini bukan cuma soal ngitung-ngitung, tapi lebih ke cara kita mengubah lautan angka yang bikin pusing jadi sebuah wawasan yang jelas. Wawasan yang bisa kita pakai buat ngambil keputusan yang lebih baik. Pasti kita sering banget dengar kata statistik. Tapi apa sih artinya? Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita lurusin dulu satu hal yang sering bikin orang salah kaprah. Jadi gini, ada bedanya antara statistik dan statistika. Angka-angka di grafik tadi, misalnya rata-rata nilai ujian atau persentase pemilih, itu namanya statistik. Itu hasilnya. Sedangkan statistika itu ilmunya atau resepnya. Seluruh metodenya, mulai dari ngumpulin data, analisis, sampai kita bisa narik kesimpulan dari angka-angka itu. Jadi gampangnya, statistik itu datanya, statistika itu cara kita memahaminya. Nah, di dalam dunia statistika ini, ada dua alat utama yang biasa kita pakai. Masing-masing tujuannya beda, tapi sama-sama penting. Oke, ini perbandingannya jelas banget. Statistika deskriptif itu ibaratnya kayak kita ngambil foto. Dia ngejelasin kondisi data yang kita punya sekarang. 72% lulus itu fakta dari data yang ada. Nah, kalau statistika inferensial itu kayak jadi detektif. Kita ambil sedikit petunjuk dari sampel kecil, terus kita bikin perkiraan tentang populasi yang lebih besar. Jadi ada unsur prediksinya gitu, tapi berguna banget. Sama kayak koki yang harus kenal bahan-bahannya, kita juga harus kenal sama bahan baku kita, data. Karena nggak semua data itu sama, dan cara kita ngolahnya juga bakal beda-beda. Yuk, kita kenalan sama 4 jenis utamanya. Pertama ada data nominal. Anggap aja ini kayak ngasih label atau nama. Pria, wanita, golongan darah A, golongan darah B. Nggak ada urutannya, A nggak lebih baik dari B, mereka cuma beda kategori aja. Simpel kan? Lanjut ada data ordinal. Nah, di sini urutan itu penting. Kita semua tahu kalau nilai A itu lebih bagus dari B, dan sangat puas itu lebih baik dari puas. Tapi kita nggak bisa bilang kalau jarak dari sangat puas ke puas itu sama persis dengan jarak dari puas ke netral. Berikutnya, data interval. Di sini, jarak antar angkanya itu konsisten. Beda suhu dari 10 ke 20 derajat Celcius itu kan sama aja dengan dari 20 ke 30 derajat. Tapi titik nolnya itu agak unik. Suhu 0 derajat bukan berarti nggak ada panas sama sekali kan? Nah, itu yang dimaksud nggak ada nol mutlak. Dan yang terakhir, yang paling lengkap, ada data rasio. Ini mirip data interval, tapi dia punya satu hal penting, titik nol yang beneran berarti tidak ada. Gaji 0 rupiah, ya artinya beneran nggak ada uang. Jumlah buku 0, ya berarti nggak punya buku. Nah, karena ada 0 yang beneran 0 ini, kita bisa bikin perbandingan kayak omset perusahaan X itu 2 kali lipat dari perusahaan Y. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang kita coba praktekin. Gimana caranya kita ngubah tumpukan angka yang acak-acakan jadi sesuatu yang berguna dan enak dilihat? Coba deh bayangin, kalian itu guru yang abis meriksa 40 lembar ujian. Kalian punya daftar nilai kayak gini nih. Sekilas, ini kan cuma angka berantakan ya. Siapa yang nilainya bagus? Kebanyakan siswa dapat nilai berapa? Susah banget ngelihatnya dari sini. Nah, disinilah statistika deskriptif bakal ngebantu kita. Nah, buat ngerapihin kekacauan ini, kita bakal bikin yang namanya tabel distribusi frekuensi. Namanya emang kedengeran keren, tapi intinya simple banget kok. Kita mau kelompokin nilai-nilai ini biar gampang dibaca. Cuma ada 4 langkah gampang buat bikinnya. Langkah pertama, kita cari tahu dulu seberapa jauh sih sebaran datanya. Gampangnya, kita cari nilai paling tinggi, yaitu 99, dan nilai paling rendah, 37. Selisihnya atau rentangnya adalah 62. Angka ini ngasih tahu kita kalau semua nilai siswa itu tersebar dalam rentang 62 poin.
Langkah kedua, kita putusin mau bikin berapa keranjang atau kelompok nilai. Kalau kebanyakan ya tetap pusing. Kalau kedikitan nanti infonya malah hilang. Nah, ada rumus statistik yang umum dipakai. Dan berdasarkan jumlah data kita yang 40, disarankan kita pakai 7 kelompok. Ini jumlah yang pas buat ngelihat polanya. Langkah ketiga, sekarang kita hitung seberapa lebar tiap keranjang. Kalau kita punya rentang 62 poin dan mau kita bagi ke 7 kelompok, lebarnya berapa? Gampang, tinggal kita bagi aja. 62 dibagi 7, hasilnya sekitar 8,85, kita buletin aja ke atas, jadi 9. Jadi tiap kelompok nilai bakal mencakup rentang 9 poin. Dan setelah 3 langkah tadi, ini dia hasilnya. Coba bandingin sama daftar angka yang berantakan tadi. Jauh lebih enak dilihat kan? Sekarang ceritanya jadi kelihatan jelas. Kita bisa langsung lihat kalau kelompok terbesar yaitu 12 siswa ada di rentang nilai 64-72. Kita juga bisa lihat polanya. Sedikit siswa di nilai rendah dan tinggi. Dari yang tadinya berantakan, sekarang jadi jelas. Proses yang barusan kita lakuin itu benar-benar ngegambarin inti dari statistika. Seperti kata Carly Fiorina, tujuannya adalah mengubah data menjadi informasi dan informasi menjadi wawasan. Kita ambil angka mentah, data, kita susun jadi tabel rapi, informasi, dan hasilnya kita dapat pemahaman yang jelas, wawasan. Keren ya? Tentu, ini baru dasarnya banget ya. Tapi paling nggak sekarang kalian udah punya pondasinya. Statistik itu ada di mana-mana loh, dari laporan cuaca sampai performa tim olahraga favorit kalian. Jadi pertanyaan saya buat kalian, dengan bekal baru ini, cerita apa nih yang bakal kalian temuin dari angka-angka di sekitar kalian? Terima kasih sudah menyimak.